Di Kecamatan Arjosari, Pacitan, petugas pemilihan umum serentak menghadapi berbagai rintangan dalam pendistribusian logistik pilkada. Salah satunya terjadi di Desa Mangunharjo. Petugas panitia pemungutan suara atau lebih kerap disapa PPS yang didampingi oleh Kapolsek dan Ramil setempat harus menyeberangi sungai melalui jembatan gantung yang rusak dan miring. Mereka harus bergantian melintasi jembatan sepanjang 190 meter tersebut. Panitia pemungutan suara Desa Mangunharjo, Kecamatan Arjosari bersama Kapolsek dan Ramil, Kepala Desa dan PPK Arjosari mempersiapkan logistik pilkada, termasuk kotak suara, bilik suara, serta perlengkapan lainnya untuk didistribusikan ke TPS 02 di Dusun Tegal, Desa Mangunharjo. Logistik tersebut diangkut menggunakan kendaraan roda 4. Namun untuk mencapai TPS di Dusun Tegal, kendaraan tidak dapat melintas karena hanya ada fasilitas jembatan gantung yang kondisinya sudah rusak. Alon-alon. Sesampainya di ujung barat jembatan, kotak suara kemudian diturunkan dari mobil yang diawasi oleh anggota Panwaslu setempat. Linmas bersama anggota polisi bahu-membahu mengangkut kotak suara tersebut. 2 orang berjalan bergantian dengan 1 orang membawa kotak suara dan satunya lagi menjaga sambil berpegangan pada tali jembatan yang miring. Kapolsek Arjosari AKP Ferry Ardiansyah memastikan bahwa kotak suara sampai di lokasi TPS dengan aman dan tanpa kendala meskipun harus melewati berbagai rintangan. Nah, ini tadi kita mendapat laporan kalau untuk di wilayah Dusun Tegal, Desa Mangunharjo ini jembatannya bisa kita lihat sendiri ini udah sangat tua sekali, sudah sangat rapuh untuk kayu-kayunya dan juga sudah miring. Nah, ini kita melaksanakan pengawalan, kita kawal sampai ke TPS. Nah, ini agar bisa berjalan dengan lancar, kita tetap mengawal, mengikuti terus. Nah, karena berkat perjuangan dan tekad dari Babinsa, Babinsa, kemudian dari petugas BPS dan seluruh panitia dengan semangat, dengan menghadapi kendala ini, sehingga untuk kotak suara dapat sampai dengan TPS dalam keadaan aman. Kepala Desa Mangunharjo, Joko Sumaryanto menjelaskan bahwa TPS yang berada di Dusun Tegal melayani sekitar 450 jiwa pemilih. Dirinya terpaksa melewati jembatan rusak tersebut karena jika harus menyeberangi sungai, arus sungai Grindulu cukup deras dan membahayakan keselamatan petugas. Untuk pemilihan di Dusun Tegal, itu kurang lebih 480 jiwa pilih, sehingga harus kami tempatkan 1 TPS. Walaupun kondisi yang sesulit ini, alhamdulillah dengan semangat kebersamaan kami didampingi dari Kapolsek dan Ramil beserta Babinsa Babin Kamtipmas juga ini tadi alhamdulillah dirawi PPK dan Panwascam semuanya hadir dalam rangka mendampingi kami, memastikan dengan kondisi yang sulit insya Allah bisa berjalan baik. Karena Nun Sewu kemarin kalau kita kondisikan lewat sungai, itu kondisinya juga mengkhawatirkan, kondisi dalam, selesai banjir, maka sesulit apapun jembatan kondisi yang seperti ini, kita upayakan. Meskipun kondisi jembatan yang membahayakan, distribusi logistik untuk pemilihan gubernur dan bupati ini berjalan lancar. PPK Kecamatan Arjosari turut memantau distribusi logistik.
Kotak suara merupakan elemen penting dalam pilkada karena tanpa kotak suara, pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan. Pemilihan lokasi TPS tersebut telah memenuhi syarat, termasuk kondisi gedung yang memiliki pintu keluar dan masuk yang terpisah. Kesulitannya karena melintasi jembatan yang tua itu sangat mengkhawatirkan dan butuh kehati-hatian karena membawa kotak suara, di mana kotak suara ini adalah rohnya pilkada. Tanpa ada kotak suara ini kita tidak bisa menjalankan. Oleh karena itu pengamanan yang cukup ketat, penuh dengan kehati-hatian agar memastikan bahwa kotak itu baik sampai di TPS 02 Dusun Tegal, Desa Mangunarjo. Lokasinya hanya ini yang mungkin pas dengan aturan yang ada. Untuk tempat-tempat yang lain tidak memenuhi syarat. Mungkin pintunya cuma satu, kemudian kecil dan lain sebagainya. Mandek Mas ya. Dengan semangat dan kerja keras, petugas pilkada di Kecamatan Arjosari berhasil mengatasi segala tantangan demi kelancaran pesta demokrasi. Meskipun rintangan datang dari berbagai sisi, keamanan dan kelancaran pemilu tetap menjadi prioritas utama. Trinoto melaporkan.